Shalom saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Melayani Pekerjaan Tuhan. Untuk itu kita akan membaca dalam Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melayani pekerjaan Tuhan itu amat berharga sebetulnya. Karena kesempatan untuk menerapkan ajaran kasih Yesus, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Misalnya, saat seseorang rela memberitakan Injil, berarti dia mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena memberitakan Injil itu tidak mudah. Banyak hambatan dan tantangan. Namun dia tetap setia mengakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk manusianya mana? Ya, di samping itu, dia juga mengasihi sesama. Karena dia merindukan keselamatan bagi sesamanya. Selamatan untuk orang lain. Saat seseorang melayani doa syafaat, berarti dia mentaati firman Tuhan. Naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 1 bagian B. Dan dia juga mengasihi sesama, karena memohonkan kasih damai sejahtera bagi umat manusia. Saudaraku yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, namun saat diminta melayani pekerjaan Tuhan, terkadang ada yang menjawab, maaf, jangan saya tidak sempat. Bukankah itu tugas pendeta? Benarkah itu hanya tugas pendeta? Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai orang percaya, kita diciptakan Allah di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah mempunyai tujuan saat menyelamatkan kita agar kita hidup dalam pelayanan itu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Jangan hanya menikmati kasih karunia Tuhan tanpa berbagi dengan sesama manusia, dengan orang lain. Janganlah kita menerima keselamatan, tetapi tidak mau berbagi keselamatan dengan orang lain. Kita diberkati secara materi oleh Tuhan, tapi tidak mau berbagi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita adalah kawan sekerja Allah. Tuhan menghendaki kita turut berperan aktif dalam misi penyelamatan manusia yang terhilang. Kita adalah kawan sekerja Allah karena kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9a. Pelayanan yang Tuhan berikan pada kita bukan untuk membebani kita, tapi merupakan karunia berharga yang sangat harus disyukuri. Mengapa? Karena Tuhan mempercayai kita melakukan pekerjaannya. Hargai tugas mulia yang Tuhan berikan pada kita dengan melakukannya secara sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, namun dalam melaksanakan pelayanan, tidak sedikit hambatan yang dialami. Melayani perlu waktu, perlu tenaga, pikiran, dan dana yang tidak sedikit. Terkadang kita berusaha sekuat tenaga melayani, hasilnya tidak sesuai keinginan kita. Bukan dihargai, kita malah dicemooh. Hambatan bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam sendiri. Kadang itu terkadang membuat orang percaya, pelayan Tuhan putus asa dan merasa gagal, akhirnya menyerah dan mundur dari pelayanan. Jika hal ini terjadi, tentu saja itu amat disayangkan. Ingat, kita bukanlah umat pecundang, tapi umat pemenang. Karena itu jangan pernah menyerah menghadapi hambatan.
Anggaplah itu ujian yang membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Keberhasilan harus melalui proses. Tentu saja tidak datang dengan mudah dan instan. Ada proses dan tahapan yang harus dilalui oleh seorang pelayan Tuhan. Dan itu harus dilalui dengan hati penuh sukacita dan penuh kerelaan. Sebagai pelayan Tuhan kita harus siap membayar harga. Bagaimana agar kita mampu bertahan? Pertama, kita bergaul erat dengan Tuhan. Kita memiliki pekerjaan Tuhan, tapi kita juga harus berkomunikasi dengannya melalui doa dan membaca firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kita semakin hari semakin memahami kehendak Allah. Iman kita makin kuat, dan damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita. Yang kedua, kita harus bekerja sama dengan rekan sekerja. Dalam melayani pekerjaan Tuhan diperlukan rekan sekerja yang memiliki visi dan misi sama. Harus saling mendukung, saling menguatkan, dan saling berbagi. Rekan sekerja bisa menambah semangat dan sukacita dalam pelayanan. Yang ketiga, memiliki motivasi kasih. Motivasi pelayanan yang paling kuat adalah kasih. Sebelum menyerahkan tugas pengembalaan pada Petrus, Yesus pun bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Katanya sampai 3 kali. Yohanes 7:21 ayat 15. Kemudian yang keempat adalah berketetapan hati. Pelayanan memerlukan ketetapan hati dan atau komitmen. Pelayanan bukanlah pekerjaan asal-asalan. Tidak merasa diri paling penting. Pelayanan adalah pekerjaan Allah yang harus dilakukan semua serius. Yang rendah hati. Pelayan Tuhan harus rendah hati, siap dididik dan dikoreksi, dan terus-menerus mengembangkan diri sendiri. Tidak merasa paling benar dan paling hebat. Tidak merendahkan pekerjaan pelayanan orang lain. Dan yang terakhir, F, bersukacita. Melayani jangan dengan berat hati, bersungut-sungut atau mudah tersinggung, tapi harus dengan sukacita, hidup penuh keceriaan. Hidup manusia itu terbatas, kesempatan untuk melayani pun terbatas. Jangan menunggu waktu yang baik untuk melayani, karena kesempatan tidak selalu ada. Jika terlewatkan tidak akan kembali lagi. Ada yang ingin melayani, tunggu dulu, tunggu saat saya tua. Ternyata belum sempat melayani, sudah terbaring tanpa daya. Manusia tidak tahu kapan saat kembali menghadap Dia. Kalau kita sudah melayani, maka saat Tuhan memanggil kita, kita pun tidak menyesal karena sudah melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Alangkah berbahagianya kita bila saat menghadap Tuhan, Dia berkata pada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 23. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikianlah renungan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.